Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua ingin mempresentasikan risiko operasional level 2. Lanjutan yang dari kemarin, risiko operasional level 1. Saya Syamir Adam. Saya Ahmad Taufar. Risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses atau prosedur, setiap sistem, dan setiap kejadian eksternal yang mempengaruhi bank. Jadi tidak dipengaruhi oleh hanya orang tertentu, seperti petugas yang bergerak di bidang perkreditan atau petugas yang bergerak di transaksi treasury. Manfaat manajemen risiko operasional itu ada meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan putusan, meningkatkan profitabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal, mengurangi beban modal untuk menutup risiko atau regulatory capital, biasa di kejadian atau event. Untuk mengembangkan pemahaman risiko operasional yang seragam serta menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif, bank perlu memahami konsep sebab, kejadian, dan akibat. Kategori kejadian adalah internal fraud. Contohnya adalah kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh pihak yang tidak berwenang. External fraud itu adalah contohnya rugi karena perampokan. Praktek ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Terus klien, produk, dan praktek bisnis. Terus ada kerugian atas aktiva fisik. Terus gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Eksekusi pengiriman dan manajemen proses. Penyebabnya, itu setiap kejadian dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Pengertian sebab adalah suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kedua adalah penyebab utama risiko operasional meliputi faktor manusia, proses internal, sistem dan teknologi, terus kejadian eksternal. Terus ada dampak atau impact. Sebuah kejadian menimbulkan akibat, yaitu memberikan dampak dari suatu kejadian yang dapat berupa kerugian materi, finansial, terus direct loss, atau berupa kerugian yang bersifat non-finansial. Terus kerugian tidak langsung, indirect loss. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial langsung adalah restitusi. Pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Keputusan legal liability, terus pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan. Contohnya penalti, pajak, denda, atau biaya langsung. Ini adalah ada loss or damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aktiva fisik, termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam, atau kecelakaan. Contohnya, kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, direct loss atau non-financial, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan yang bernilai negatif, risiko reputasi, atau offline yang cukup lama dan sering. Terus managing operational risk, itu pengendalian risiko operasional bertujuan untuk menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan bank. Proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian akibat risiko operasional. Identifikasi potensi kerugian dapat dilakukan dengan berbagai metodologi baku seperti RCSA, Risk and Control Self Assessment, untuk estimasi risiko operasional di masa depan, LED, Loss Event Database, mencatat data kerugian yang sudah terjadi, dan KRI, Key Risk Indicator, mengendalikan risiko operasional yang terjadi saat ini. Terus perangkat secara umum digunakan untuk mengelola risiko operasional meliputi ada Risk and Control Self Assessment, RCSA, terus tadi LED, terus KRI. Terus selain ketiga perangkat tersebut, bank juga harus melakukan pengelolaan terhadap beberapa hal signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko sebagai berikut. Adalah produk atau aktivitas baru, risiko teknologi informasi, business continuity management, BCM, anti pencucian uang atau pencegahan penanda teroris. Risk and Control Self Assessment dari RCSA adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur operasional yang bersifat kualitatif
dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Proses penilaian risiko di pertanyaan tentang dilakukan dengan mempergunakan suatu daftar yang berisi butir-butir pertanyaan tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup kemungkinan kejadian besarnya dampak dan tingkat efektivitas pengendalian. Proses RCSA dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR. Dengan demikian, pimpinan unit kerja akan dapat mengetahui kondisi dan potensi risiko yang akan ada dalam lingkungan kerja, sehingga dapat mengambil langkah yang diperlukan agar potensi risiko tersebut dapat dikendalikan secara optimal. Yang kedua adalah tujuan dari CSA adalah mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional. Ini adalah KRI. KRI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko-risiko operasional yang meningkat dengan KRI. Bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Manfaat menerapkan KRI adalah agar bank dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan atau pertimbangan kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. Penentuan parameter tidak semua data yang ada di perbankan dapat dijadikan KRI. Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko operasional, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART, yaitu specific, measurable, actionable, responsibility, dan time. Untuk mengefektifkan pengelolaan KRI, bank harus memantau dan mencatat data KRI secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung kesediaan data. Hasil pemantauan KRI tersebut dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilakukan tindak lanjut. Hasil pencatatan atas pemantauan KRI minimal disampaikan kepada kepala unit bisnis untuk lebih memudahkan dan lebih komprehensif. Dokumen pelaporan disajikan dalam bentuk profil yang juga membandingkan tingkat risiko antar waktu. Terus ada Loss Event Database (LED). Tujuan LED untuk memudahkan dalam pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, Loss Database juga untuk memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan manajemen risiko dan risiko lainnya di bank dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bank harus mendokumentasikan setiap kali terjadi kerugian risiko operasional dan dicatat dalam satu database secara sistematis dengan cakupan data minimal. Ada tanggal kejadian dan tanggal ditemukan, tempat kejadian dan lokasi atau OTA, deskripsi singkat terjadinya kerugian dan rincian proses kejadian, terus kategori atau jenis kerugian, apakah berupa kerugian aktual atau potensi kerugian dan dinyatakan dalam valuta rupiah. Terus ada lini bisnis sesuai yang diatur dalam Basel II dan lini bisnis intern bank. Terus kategori kejadian sebagaimana dituangkan dalam dokumen Basel II. Kategori penyebab terjadinya kerugian operasional, tanggal penyelesaian kerugian, terus recovery mencakup jenis, jumlah, dan tanggal. Kemudian analisis risiko pada produk atau aktivitas baru. Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi exposure risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Kebijakan dan prosedur tersebut minimal harus mencakup sistem, prosedur, dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru. Kemudian identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabahnya. Kemudian masa uji coba produk atau aktivitas baru, efektivitas pengukuran dan pemantauan risikonya. Kemudian sistem akuntansi untuk produk atau aktivitas baru. Kemudian analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru. Dan yang terakhir, transparansi informasi kepada nasabah. Kemudian mengelola risiko teknologi informasi.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pengembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam TI atau teknologi informasi yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Kehandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu, dan relevan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank. Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan kepada nasabah, juga meningkatkan resiko, misalnya resiko operasional, resiko reputasi, resiko legal, resiko kepatuhan, dan resiko strategis. Kemudian bisnis continuity management atau BCM. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi suatu bank, tetapi juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis bank, terutama pelayanan kepada nasabahnya. Bila tidak ditangani secara khusus atau serius, selain bank akan menghadapi risiko operasional, juga akan mempengaruhi risiko reputasi dan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Bank perlu memiliki bisnis continuity management atau BCM yang tadi itu, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan atau bencana guna melindungi kepentingan para stakeholder. BCM merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Komponen yang diperlukan dalam penerapan BCM yang efektif adalah adanya pengawasan aktif manajemen, kemudian melalui business impact analysis dan risk assessment, kemudian penyusunan bisnis continuity plan yang memadai, kemudian dilakukannya pengujian terhadap BCP, dan dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal. Kemudian perhitungan kecukupan modal. BIA atau PID mendekatkan indikator dasar atau PID merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income bank. Regulator menentukan persentase tersebut sebagai alfa. PID cocok digunakan oleh bank-bank yang berukuran relatif kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Kemudian SA atau Standard Approach atau PSA, pendekatan standar itu memberikan hasil yang lebih detail daripada PID. Dalam pendekatan ini, gross income bank dikelompokkan berdasarkan 8 lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari exposure risiko operasional dari lini bisnis tersebut. Kemudian AMA, Advanced Measurement Approach, atau pendekatan yang lebih kompleks dalam metode Advanced Measurement Approach. Bank-bank diberi kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang memiliki, namun tergantung pada standar-standar kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator. Untuk menghitung kebutuhan modal minimum dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan kombinasi dan berbagai pendekatan bagi dalam dua jenis tersebut. Pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator exposure. Kemudian pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan pengendalian yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif yang bersifat melihat ke depan. Kemudian pendekatan standar PSA. Bank yang menerapkan sistem manajemen risiko operasional dengan menggunakan standard approach dan advanced measurement approach mengelompokkan klasifikasi berupa matriks antara lain: yang pertama, manajemen keuangan; kedua, perdagangan dan penjualan; ketiga, perbankan retail; keempat, perbankan komersial; kelima, pembayaran dan penyelesaian; keenam, jasa kustodi dan agent; ketujuh, manajemen aset; kedelapan, jasa broker retail. Pendekatan PSA menentukan pembagian unit kerja dalam 8 lini bisnis standar. Gross income bank dipetakan sesuai dengan 8 lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan presentasi tersebut dari gross income pada masing-masing lini bisnis. Bank mengacu pada Basel Committee dalam menentukan presentasi setiap lini bisnis. Kemudian syarat menggunakan PSA dalam PSA. Bank harus meyakinkan pengawas
bahwa bank telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direksi dan Manajemen Senior, kemudian mematuhi pedoman yang tercantum dalam Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk, kemudian memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen, kemudian memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif, kemudian memiliki fungsi manajemen risiko operasional dan dengan tanggung jawab yang jelas, kemudian memiliki sistem manajemen risiko operasional secara konseptual kuat dan diimplementasikan dengan integritas, kemudian memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam usahanya sebagaimana area pengendalian dan audit. Nah, PSA pengawas akan melakukan periode monitoring sebelum bank menggunakan SA untuk tujuan pemenuhan modal. Ini rumusnya, ada rumusnya. Di jurnal ada di jurnal di modul ada Di rumusnya slide. di modul yang dikasih Bapak. Ini contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan standar SA tahun 2011. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, nih yang ada di slide, maka beban modal risiko operasional dengan pendekatan SA adalah Rp640,6, sedangkan jika menggunakan pendekatan BIA adalah sebesar 15%. Sebesar 1.123,5. Alternatif standard approach. Kelebihan PSA dan ASA adalah sama dengan BIA dengan tambahan kelebihan pendekatan ini lebih akurat dibanding BIA karena membedakan tingkat eksposur risiko operasional dalam berbagai lini usaha yang berbeda. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak cukup sensitif terhadap risiko, hanya mensyaratkan pendapatan bruto lini usaha dan tidak mempertimbangkan karakteristik lini usaha pada masing-masing bank. Kemudian mengasumsikan korelasi sempurna di antara lini usaha yang berbeda. Kemudian hasil perhitungan modal dapat overestimate dibanding kebutuhan modal yang sebenarnya dan tidak sesuai untuk diaplikasikan pada bank besar dan bank yang aktif secara internasional. Ini ada contoh perhitungan beban modal risiko operasional menggunakan pendekatan ASA. Mungkin sekian dari kami berdua. Kalau ada salah atau ada kurangnya Mohon dikoreksi bersama Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.